Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak Ganjil. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir yang sudah kami rancang, yaitu sistem basis data Traveloka untuk booking system. Langsung saja ke presentasinya. Tapi sebelum mempresentasikan itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya di sini sekaligus moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Perdana Saputra dengan NPM 2415061097. Saya Minannya Fatur Razak dengan NPM 2415061063. Perkenalkan, nama saya Arkan Puruserian dengan NPM 2415061055. Perkenalkan, saya Anissa Hairina dengan NPM 2415061103. Baik, saya akan langsung ke presentasinya. Di sini, apa itu sistem Traveloka? Sistem Traveloka itu merupakan sistem informasi yang berfokus pada pemesanan layanan, perjalanan, serta secara daring yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan reservasi tiket, pesawat, hotel, transportasi, dan lainnya. Terus sistem ini tuh integrasinya sebagai proses pemesanan, pembayaran, refund, serta manajemen poin loyalitas ke dalam satu platform berbasis basis data yang efisien dan aman. Langkah pertama yang kami rancang untuk membuat sistem ini adalah mengamati kebutuhan sistem dari pemesanan perjalanan online. Terus kedua itu menentukan masalah utama seperti pengelolaan data pemesanan, pembayaran, dan user yang belum efisien. Terus menetapkan tujuan. Tujuannya itu adalah membuat sistem basis data yang terintegrasi. Selanjutnya adalah step kedua. Step kedua ini masuk ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dimulai dari mengumpulkan kebutuhan, baik itu fungsional maupun non-fungsional dari sistem, terus menentukan data yang dibutuhkan seperti user, booking, payment, service, refund, review, loyalty point, dan terakhir adalah menentukan alur proses bisnis antar entitas. Selanjutnya adalah step 3. Step 3 ini masuk ke perencanaan konseptual atau ERD. ERD ini mengidentifikasi entitas utama dan atributnya, menentukan hubungan antar entitas, one to many, one to one, atau opsional. Membuat entity relationship diagram ERD di awal. Contoh entitasnya adalah user booking, payment, service, vendor, review, refund, loyalty point. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Khairina. Oke, jadi tahap keempat ini adalah normalisasi data, yaitu menyusun tabel awal dari hasil ERD, melakukan normalisasi hingga third normal form. Itu ada yang pertama ada data tunggal, kedua bergantung penuh pada kunci utama, ketiga tidak ada ketergantungan antar non-key. Tujuannya adalah untuk menghindari redundansi dan jaga integritas data. Lanjut ke tahap kelima yaitu perancangan logis. Di sini dia mengubah hasil ERD menjadi tabel relasional, lalu menentukan primary key dan foreign key, lalu membuat struktur tabel seperti user, booking, payment, service, review, refund, dan loyalty point. Lalu menambahkan relasi dan constraint antar tabel. Oke, selanjutnya tahap keenam yaitu perancangan fisik. Di sini mengimplementasikan tabel ke dalam DBMS atau MySQL dan PostgreSQL, lalu menentukan tipe data setiap atribut, lalu menambahkan indeks, relasi, dan trigger bila diperlukan, dan terakhir yaitu mengatur keamanan dan hak akses user database. Baik, selanjutnya pada step 7 itu ada implementasi dan integrasi. Di mana yang pertama kami menghubungkan database dengan aplikasi seperti web atau sistem Traveloka. Kemudian kami menguji koneksi CRUD, CRID, READ,
update and delete. Lalu yang terakhir, kami mensimulasikan transaksi pemesanan, pembayaran, refund, dan review. Kemudian pada step 8 itu terdapat pengujian sistem, di mana pertama-tama kami melakukan uji integritas data seperti relasi antar tabel. Lalu kami melakukan pengujian fungsional, itu untuk memastikan semua proses berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga kami menangani error atau duplikasi data, dan yang terakhir memvalidasi hasil seluruh sesuai memvalidasi hasil agar sesuai dengan kebutuhan awal. Baik, untuk step terakhir itu adalah dokumentasi dan laporan. Di sini kami membuat laporan akhir proyek basis data, lalu menyertakan IRD, table relation, hasil implementasi, dan pengujian. Dan yang terakhir kami menyusun kesimpulan dan saran pengembangan. Selanjutnya untuk tabel akan dijelaskan oleh rekan saya Arkan. Jadi yang pertama dalam pembuatan tabel, kita menentukan judul-judul dari tabelnya dulu. Di sini tabel yang pertama ada tabel user, tabel kedua ada booking, tabel ketiga ada loyalty point, tabel keempat ada payment, tabel kelima ada service, tabel keenam ada review, tabel ketujuh ada vendor, tabel ke-8 ada service type, dan tabel ke-9 ada refund. Lalu sesudah menentukan judul-judul dari tabelnya, kita menentukan entitas-entitas dari tabel tersebut. Di tabel user terdapat entitas user ID sebagai primary key, ada name, email, phone, password hash, address, dan date join. Di tabel booking terdapat entitas booking ID sebagai primary key, booking date, status, total price, user ID sebagai foreign key, service ID sebagai foreign key, dan payment ID sebagai foreign key. Di tabel loyalty point, kita menentukan entitas berupa loyalty ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, points earn, points user, dan last upload. Lalu di table payment, kita menentukan entitas berupa payment ID sebagai primary key, payment method, payment status, transaction ID, payment date, dan amount. Di tabel service, kita menentukan service ID berupa primary key, service name, description, service type ID sebagai foreign key, vendor ID sebagai foreign key, dan price. Lalu di tabel review, kita menentukan entitas berupa review ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, service ID sebagai foreign key, rating, comment, dan review date. Di tabel vendor, kita menentukan entitas berupa vendor ID sebagai primary key, vendor name, kontak email, kontak phone, address, dan rating. Di tabel service type, kita menentukan service type ID sebagai primary key, type name, dan description. Di tabel refund, kita menentukan entitas berupa refund ID sebagai primary key, booking ID sebagai foreign key, refund season, refund status, refund amount, dan process date. Lalu di penentuan proses tabel selanjutnya, kita menentukan relasi dari tiap-tiap tabel. Yang pertama, user memiliki 3 relasi. Ke, yang pertama ke tabel booking, kedua ke tabel review, dan ketiga ke tabel loyalty point. Lalu booking memiliki 3 relasi lagi dengan ke table payment, lalu ke table service, dan ke table refund. Dan terakhir, service memiliki 3 relasi lagi. Yang pertama ke tabel service type, lalu ke tabel vendor, dan terakhir ke tabel review. Lalu di gambar terakhir kita mendetailkan isi-isi dari relasinya. Nah, user memiliki relasi one to many dengan booking, yang berarti user bisa membuat banyak booking. Lalu yang kedua, user memiliki relasi one to many dengan review, yang berarti user bisa menulis banyak review.
Lalu yang ketiga, user memiliki relasi one-to-one dengan loyalty point, yang berarti user memiliki satu tempat untuk menyimpan poin-poinnya. Lalu, booking memiliki relasi one-to-one dengan payment, yang berarti satu booking hanya punya satu metode payment. Lalu, booking memiliki relasi one-to-one dengan service, yang berarti setiap service hanya memiliki satu booking. Lalu, booking memiliki relasi O to one ya ke refund, yang berarti booking bisa memiliki refund, bisa juga tidak. Lalu, service memiliki relasi one-to-one dengan service type. Berarti setiap service bisa diklasifikasikan sebagai salah satu tipe service. Lalu, service memiliki relasi one-to-one ke vendor, yang berarti setiap service disediakan oleh satu vendor. Yang terakhir, service memiliki relasi one-to-many dengan review, yang berarti satu service bisa memiliki banyak review. Baik, begitulah presentasi dari kami. Eh, Sudah tiba di akhir presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.